إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وانعم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم سيد غر المحجلين إمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk mengawali kajian jihad pagi kita, kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia, limpahan nikmat, dan diantaranya nikmat yang besar, nikmat yang agung adalah nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan kita berharap salat subuh kita menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat yang mudah-mudahan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, amin. Salat bertas salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang tema-tema parenting, membahas tema-tema tentang bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru mendidik anak-anak kita. Maka tentunya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ini tentunya akan semakin berat. Tantangan yang akan kita hadapi dari setiap zamannya berbeda-beda. Ya. Berbeda antara orang tua kita dahulu membesarkan kita dan hari ini kita membesarkan anak-anak kita. Setiap zaman berbeda tantangannya. Setiap masa berbeda musuhnya. Maka tentunya kita sebagai orang tua harus senantiasa berusaha membekali diri walaupun kemampuan kita terbatas. Akan tetapi selayaknya kita sebagai orang tua minimal senantiasa mau belajar, mau berusaha mengetahui hal-hal apa sesungguhnya yang terjadi perkembangan setiap zamannya. Pernah pada suatu saat dalam satu kajian ada seseorang menyampaikan, Ustadz,
Gak perlulah belajar parenting, gak perlu belajar bagaimana cara menjadikan anak yang pinter. Ya, dia berkata, ini saya contohnya. Ya, orang tua saya dulu gak pernah tuh ngajari saya ini dan itu. Ya, gak pernah orang tua saya dulu belajar tentang parenting. Orang tua saya itu lulus SD saja enggak. Tapi lihat saya Ustaz, alhamdulillah saya jadi orang sukses. Lalu saya sampaikan alhamdulillah ya Pak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan tersebut sepertinya benar. Kelihatannya benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya balik bertanya sambil guyon gitu ya. Pak, dulu ya bapaknya panjenengan itu megang HP boten gitu. Bapak panjenengan dulu sudah kenal dengan Facebook atau belum? Ya, ada medsos atau belum? Gitu ya. Akhirnya dia ketawa gitu ya. Dia menyampaikan, oh iya beda memang ya. Ya, dulu dengan sekarang berbeda. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua harus berusaha ya mencari ilmu. Bahkan kita diperintahkan berusaha ya di dalam mendidik anak ini ya agar kita meninggalkan warisan terbaik. Pertanyaannya, warisan apa? Ya, yang terbaik yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, manahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Manahala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidak ada satu pemberian ya warisan, tidak ada satu warisan terbaik afdal ya yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya melainkan min adabin hasan, adalah pendidikan yang baik. Tidak ada sebuah legacy ya, tidak ada sebuah warisan yang akan diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang terbaik, melainkan adalah ilmu ya yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, melainkan adalah pendidikan akhlak yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Sementara namanya warisan harta ya, warisan-warisan yang bersifat duniawi ya, hanyalah bekal yang sifatnya ya membantu, sifatnya tidak kekal. Akan tetapi ketika yang diwariskan oleh orang tua ya adalah bagaimana ilmu, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, yang diwariskan adalah akhlak yang baik. Ini yang akan kekal, yang bisa mengantarkan ya anak tersebut tidak hanya bahagia di dunia, melainkan kebahagiaan di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian ya, warisan terbaik kita sepakati bersama bukanlah harta. Warisan terbaik ya bukanlah properti di mana-mana yang akan kita wariskan kepada anak. Tetapi warisan terbaik itu adalah ilmu. Warisan terbaik itu adalah akhlak. Sudahkah kita ini memiliki warisan tersebut? Sudahkah kita ini mewarisi akhlak yang baik kepada anak-anak kita?
Sudahkah kita ini memiliki ilmu yang akan kita wariskan kepada anak-anak? Karena yang namanya harta, ketika tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan akhlak, harta itu hanya menjadi rebutan semata. Ya, banyak keluarga yang porak-poranda, satu keturunan saling bermusuhan. Kenapa? Gara-gara orang tua tidak mewarisi ilmu. Orang tua hanya mewarisi harta, tidak dibarengi dengan akhlak mulia. Apa yang terjadi? Harta hanya menjadi rebutan semata. Akan tetapi ketika orang tua, ya, bapak ibunya mewarisi keturunannya, diwarisi dengan ilmu, ya, mewarisi mereka dengan akhlak yang mulia, walaupun mereka tidak meninggalkan harta yang berkecukupan. Bahkan mungkin orang tua tidak mewarisi apapun dari dunia, hanya mewarisi akhlak, mewarisi ilmu. Kita bisa dapati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak anak yang menjadi anak sukses, anak yang kuat, ya, menjadi anak yang memiliki kepribadian yang hebat, walaupun berbekal, ya, mungkin hanya sepetak tanah, berbekal mungkin hanya beberapa rupiah saja. Ketika orang tuanya meninggal, bahkan orang tuanya mungkin hanya meninggalkan utang bagi anak-anaknya. Tapi ketika mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang saleh, orang tuanya sudah mewarisi akhlak yang baik, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa penting tentang warisan ini, maka tidak mungkin, ya, kita tidak berusaha mencari warisan terbaik tersebut. Kalau kita merasa penting tentang ilmu yang akan kita wariskan, gak mungkin kita ini berdiam diri. Ya, kalau kita merasa penting akhlak itu menjadi warisan utama kita, maka kita tidak akan mungkin, ya, rela anak-anak kita memiliki sifat-sifat yang buruk karena mencontoh orang tuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi belajar tentang parenting ini bukan hanya tentang anak. Orang belajar parenting ini bukan tentang bagaimana anak saya menjadi anak ini, anak seperti ini, memiliki kemampuan ini, enggak. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar parenting ini adalah tentang kita sebagai orang tua. Karena sesungguhnya anak itu akan menerima warisan dari orang tuanya. Ya, dengan warisan itu mereka akan hidup, akan berkembang. Ya, tentunya warisan itu adalah warisan ilmu dan akhlak yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang satu tema yang mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita agar anak jatuh hati kepada kita, ya, agar anak jatuh hati kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bahasakan dengan kita, gitu ya. Kita ini berarti kita sebagai orang tua. Kita ini bisa jadi sebagai guru, ya. Kita ini berarti sebagai orang tua bukan hanya bagi anak-anak kita. Pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan, ya, kita ini hari ini kehilangan orang tua komunitas. Ya. Kita ini sekarang hilang orang tua komunitas. Jadi hari ini ketika ada di dalam satu masyarakat, di satu lingkungan, ya, jarang hadir orang tua untuk semua anak. Saya contohkan kemarin
Kalau ada kita temukan ada anak neko-neko, ada anak mungkin berbuat salah, ketika itu bukan anak dia, maka dia cuek. Dia tidak perhatikan, ya. Ketika yang dia dapati bukan anaknya, maka dia abaikan. Itu bukan anak saya, enggak apa-apa. Padahal masih dalam lingkungan rumahnya mungkin. Masih dalam lingkungan RT-nya, dalam lingkungan perumahannya. Karena dia merasa itu bukan anak saya, dia biarkan. Ini hari ini fenomena yang terjadi. Ya, tidak ada orang tua komunitas yang menjadi orang tua bagi anak yang lainnya. Ini PR besar hari ini. Selama itu bukan anak saya, ngono lah. Karepmu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulu kita lihat bagaimana, ya, antara satu dengan yang lainnya, dia menganggap anak orang lain seperti anak dirinya sendiri. Melihat anak orang lain salah, dia menasehati. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita perlu hari ini untuk menumbuhkan kembali kita ini sebagai orang tua juga untuk anak orang lain. Ya. Lalu ada yang ngomong, Ustaz, hari ini kalau kita nasihati anak orang lain, yang enggak terima siapa? Bapaknya. Dinasihati yang enggak terima siapa? Orang tuanya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang perlu kita bahas, ya. Mudah-mudahan tema ini menjadi tema yang akan memandu kita dengan tema bagaimana agar anak jatuh hati kepada kita. Kita sebagai orang tua, baik untuk anak kita, orang tua untuk anak-anak orang lain, ya, ketika kita nasihati mereka mengikuti kita. Ketika kita memberikan bimbingan mereka bisa menerima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan awali kisah, ya, tentang seorang anak yang begitu cinta kepada orang tuanya. Tentunya kalau kita dapati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang sosok salafus soleh, tentang sosok para sahabat, itu jangan ditanya kecintaan mereka kepada siapa, kepada orang tuanya. Ya, di antaranya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan ini tentang sosok-sosok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang begitu cinta kepada orang tuanya, ya. Maka ada satu kisah, ini di luar kisah para sahabat, ya, di luar kisah para tabi'in, akan tetapi kisah ini bisa kita jadikan pelajaran, ya, yang jaraknya terpaut jauh dari generasi pertama. Ya. Kisah ini terjadi pada kisah Khulafa Harun ar-Rasyid. Ya. Harun ar-Rasyid ini memiliki seorang penasehat. Ya, seorang penasehat, bahkan dia menjadi mentor Khalifah Harun ar-Rasyid bernama Yahya al-Barmaki. Yahya al-Barmaki. Ya. Bahkan Yahya al-Barmaki ini dia memiliki putra namanya Al-Fadl. Al-Fadl bin Yahya al-Barmaki. Ya. Al-Fadl bin Yahya al-Barmaki ini diangkat menjadi seorang gubernur pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahkan Al-Fadl, putranya Yahya al-Barmaki ini juga dia menjadi mentor putranya, putra mahkota, ya, putra Harun ar-Rasyid bernama Al-Ma'mun. Ya. Salah satu komentar dari Al-Ma'mun, ya, dia mengatakan, aku belum pernah menjumpai seorang anak yang paling sayang, paling bakti kepada orang tuanya melainkan Al-Fadl, ya, kepada ayahnya Yahya al-Barmaki. Ya. Berarti ini pada abad-abad dinasti Abbasiyah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menarik? Ya.
disebutkan bahwasannya terjadi konflik antara keluarga Yahya Al-Barmaki ya dengan keluarga istana. Ini pada masa pada masa Al-Fadl bin Al-Barmaki. Ada konflik politik dan segala macam. Ya. Yang akhirnya Yahya Al-Barmaki dan Al-Fadl ini dijebloskan ke penjara. Ya, dimasukkan ke penjara. Ya. Yahya Al-Barmaki usianya sudah sepuh. Ya. Dianya usianya sudah sepuh. Ini digambarkan tentang bagaimana baktinya seorang Al-Fadl kepada ayahnya Yahya Al-Barmaki. Ya. Disebutkan ketika datang musim dingin melanda, ya, Yahya Al-Barmaki ini sebelum masuk penjara, kebiasaan Al-Fadl ini adalah menyiapkan air hangat untuk sang ayah. Tentunya dengan fasilitas sebelumnya berada di istana, mungkin di tempat begitu mudah bagi Al-Fadl untuk menyiapkan, ya. Contoh ketika ayahnya mau berwudu, dia yang menyiapkan air tersebut, ya, agar air tersebut bisa digunakan oleh ayahnya. Tentunya dia memanaskan air tersebut. Nah, sekarang posisinya mereka berdua ini sedang berada di penjara. Semua fasilitas otomatis, ya, semua fasilitas dibatasi, ya, termasuk, ya, dia tidak bisa memanaskan air untuk ayahnya untuk berwudu ketika datang musim dingin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang pertama disebutkan Yahya Al-Barmaki, dia berusaha untuk menghangatkan air, dia dengan membawa air tersebut ke dekat lampu. Ya, lampunya bukan lampu listrik, ya. Lampu kayak lampu obor. Dia mengangkat bejana tersebut, ya, semalaman agar air tersebut bisa hangat dan bisa digunakan waktu subuh untuk berwudu ayahnya. Bisa dibayangkan, ngangkat bejana didekatkan kepada sumber api agar air tersebut bisa hangat. Lalu kemudian hal itu diketahui oleh sipir penjara. Kemudian dilarang. Ya. Al-Fadl berpikir bagaimana, ya, setelah perbuatan tersebut dilarang oleh sipir penjara. Ya. Maka disebutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kepada ayahnya agar bisa menghadirkan air yang hangat untuk bisa dijadikan bisa digunakan berwudu untuk ayahnya, maka di malam itu, di malam yang dingin, ya, dia berpikir keras bagaimana nanti ayahnya bisa berwudu dengan nyaman. Kebayang enggak, ya, anak sampai berpikir ayahnya ini biar bisa berwudu dengan nyaman. Ya, apa yang dia lakukan di malam yang dingin tersebut? Dia mendekatkan sebagian tubuhnya, melekatkan sebagian tubuhnya, bagian perutnya dengan air tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membayangkan di tengah dinginnya malam dia mendekatkan air tersebut, perutnya ke dalam air tersebut. Dia berharap hawa panas dari tubuhnya itu bisa menghangatkan air tersebut. Ini cintanya anak kepada siapa? Kepada orang tua, sampai melakukan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita. Saking dia berpikir bagaimana ayahnya nanti dia bisa berwudu dengan nyaman. Ya, ini kisah ini bisa dijumpai di dalam beberapa karya, ya, tentang kisahnya Al-Fadl, ya, kepada ayahnya Yahya Al-Barmaki. Ini sekilas tentang bagaimana ketika anak sudah bakti, ya, anak itu sudah menjadikan orang tua sebagai panutannya, orang tua sebagai kekasihnya, orang tua, ya, yang menjadi, ya, kecintaannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diawali dengan kisah Al-Fadl bin Yahya
Al-Barmaki. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita ini perlu belajar tentang cara-cara, tentang trik, ya, atau mungkin metode agar anak kita mencintai kita? Apakah perlu kita ini harus belajar cara-cara agar anak itu mencintai kita? Ya. Bukankah anak itu secara fitrah, secara naluri itu pasti mencintai kita? Ya. Ini menjadi pertanyaan besar jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah anak itu secara naluri dan fitrah mencintai kita? Nah, kita akan belajar benar apa tidak pendapat ini. Ya. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa bedanya antara cinta orang tua kepada anak dan cintanya anak kepada orang tua? Apakah ada perbedaan? Tadi, apakah kita perlu belajar trik agar anak mencintai kita? Ya, pertanyaan berikutnya, bukankah anak itu secara naluri, secara fitrah itu mencintai orang tuanya? Lalu berikutnya, apakah sama antara cinta orang tua kepada anak dan cinta kita kepada anak? Apakah sama? Ya. Lalu pertanyaan berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perhatian kita, ya. Di zaman ini terjadi perlombaan. Hari ini terjadi perlombaan merebut kecintaan anak. Hari ini terjadi perebutan, ya, kecintaan anak. Yang merebut itu bukan hanya yang merebut cinta anak itu, ya hari ini banyak. Ya, yang harusnya anak itu cinta kepada orang tua, karena kita kalah set, kalah setar, ya cara kita kurang menarik, banyak anak kita yang jatuh cintanya bukan kepada siapa? Kepada orang tua. Lebih sayang, lebih senang kepada siapa? Temannya. Lebih sayang kepada siapa? Pacarnya. Ya, lebih sayang kepada siapa? Kepada gadgetnya, kepada lingkungannya. Orang tua nyaris hari ini tidak mendapatkan jatah cinta dari siapa? Dari orang tua, dari anak. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang pertama, ya. Jawaban yang pertama, apakah kita ini perlu belajar atau tidak? Ya, apakah kita perlu mengetahui trik, ya, agar anak cinta kepada kita? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada masing-masing kita. Perlu atau tidak. Kalau merasa hari ini perkembangan zaman sudah kita mulai merasakan, ya, anak-anak kita sudah mulai jauh dengan kita, kata-kata kita sudah mulai tidak didengar oleh anak kita. Kata-kata kita ini seakan-akan, ya, menjadi kata-kata yang paling tidak disenangi oleh anak-anak. Itu tanda-tanda kita perlu belajar. Kita perlu kembali menyetel ulang pola didik kita, ya. Atau bahkan kita tidak merasakan anak saya itu cinta apa enggak sih sama saya. Karena anak itu kalau ditanya, kamu seneng enggak sama bapak? Cinta enggak sama bapak? Ya mungkin hanya ucapan saja, ya seneng pak. Tapi ketika diperintah orang manut, ya, ketika dinasehati tidak menuruti, ya. Tandanya cinta itu kan jangankan diperintah, tidak diperintah saja sudah manut. Lihatlah cintanya Al-Fadl kepada ayahnya. Kita kan ingin melahirkan anak-anak yang nanti, ya, saat kita sudah sepuh, saat badan ini kita sudah rapuh, ada anak yang hadir di tengah-tengah kita, yang memapah kita, ya, yang menggendong kita,
ya, yang membantu kebutuhan kita dengan cintanya tanpa ada paksaan. Kita menginginkan anak-anak yang mereka ikhlas mencintai kita, membantu kita. Ya, anak-anak yang betul tidak ada tedeng aling-aling. Ya, membantu orang tuanya bukan karena alasannya, tapi karena baktinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban itu ada pada kita, butuh atau tidak. Lalu jawaban yang kedua, apakah benar anak itu secara fitrah, secara naluri pasti mencintai orang tuanya? Apakah benar? Kita akan bahas di dalam satu kitab yang saya kumpulkan, ya. Saya rangkum dalam kitab Kaifa taj'alu abna'aka yuhibbunak. Bagaimana engkau menjadikan anakmu mencintaimu, karya Dr. Sa'ad Riyad, seorang dosen ya psikologi di Universitas di Madinah. Kaifa taj'alu abna'aka yuhibbunak, bagaimana engkau menjadikan anak-anakmu mencintaimu. Beliau menyebutkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta orang tua kepada anak adalah fitrah. Ya. Cinta orang tua kepada anak itu adalah fitrah naluri. Bagaimanapun anak, ya, bagaimanapun kondisi anak, sejengkel apapun orang tua, itu naluri fitrahnya pasti cinta kepada siapa? Kepada anak. Akan tetapi beliau menyebutkan, tetapi cinta anak kepada orang tua tidak selalu fitrah, tidak selalu itu adalah naluri. Cinta anak adalah respon atas bagaimana orang tua berinteraksi pada anak. Bergantung dari apa yang dilakukan orang tua pada anaknya. Ya. Beliau menuliskan, ternyata cintanya anak kepada orang tua itu bukan selalu lahir dari fitrah. Cintanya anak kepada kita bukan melulu itu lahir dari fitrah. Berarti kalau begitu, tidak semua anak memiliki fitrah naluri pasti mencintai kita. Beliau menuliskan, ya, cintanya anak kepada kita itu adalah bentuk respon sikap kita terhadap anak. Kamu seneng gak sama ayah? Seneng. Kenapa? Ayah sering beliin apa? Kamu seneng gak sama ibu? Seneng. Karena ibu apa? Selalu beliin apa? Kadang-kadang sebatas itu. Ya. Ketika respon orang tua mungkin terhadap anak dirasa oleh anak itu respon yang gak baik, maka tidak jarang anak mengatakan, saya gak seneng sama ayah, saya gak seneng sama ibu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai terjadi kenapa ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ada anak yang sampai tega menganiaya orang tuanya, itu karena sudah hilang fitrah kecintaan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menuliskan, cintanya anak kepada orang tua tidak melulu itu adalah fitrah. Fitrah itu bisa hilang. Ya, fitrah itu bisa lenyap dari diri seorang anak karena respon orang tua terhadap siapa? Terhadap anak. Ya. Jadi hari ini bagaimana kita merajut, hari ini bagaimana kita merawat fitrah kecintaan anak kepada siapa? Kepada orang tua. Jangan sampai perlakuan-perlakuan kita, sikap kita terhadap anak ini akan mengikis fitrah kecintaan mereka terhadap kita. Maka ini bahaya. Kalau fitrah, ya, cintanya mereka kepada kita ini sudah hilang, ya, maka jangan berharap, ya, bakti dari seorang anak. Kalaupun mereka nurut,
itu hanya keterpaksaan. Beda ya, antara disuruh dan mau sendiri ini beda, Pak. Contoh kita, ayo sholat dengan nada tinggi, dengan mata melotot, anak mungkin sholat. Tapi benarkah anak itu mau sholat karena taat dan cinta kepada kita? Beda. Ya, dengan anak yang, mas ini sudah azan, kata-kata kita lembut, tapi anak masya Allah langsung datang ke kamar mandi, dia menyiapkan terus berwudu berangkat, sama-sama melakukan, sama-sama berangkat ke masjid. Tapi bisa jadi yang pertama dia mengikuti kita ini bukan karena fitrah, tapi karena atas dasar keterpaksaan. Lalu yang kasus yang kedua, ya dia datang ke masjid dengan penuh semangat ikhlas, itu bisa jadi lahir dari fitrah karena kecintaan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar tentang bagaimana cara kita ya melahirkan anak-anak yang secara fitrah mereka dibangun di atas fitrah, ya mereka berbakti kepada kita, bahkan mereka jatuh hati kepada kita. Lalu pertanyaan yang terakhir, benarkah hari ini terjadi perebutan cinta anak? Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada kita masing-masing. Kita melihat hari ini, ya. Silahkan dites, ya. Cintanya anak kepada kita itu seberapa besar sih? Ya. Itu bisa kita lihat dari sikap mereka, kedekatan mereka. Ya. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dicurhati sama ibu-ibu. Ya. Ustaz, dulu anak saya itu ketika sebelum mengenal ya lawan jenis, apa-apa itu cerita kepada saya. Ya. Punya masalah apa cerita. Ya. Tapi setelah dia kenal dengan lawan jenis, ya, sudah mulai senang dengan cowok. Bahkan di dalam HP-nya pernah ditemukan ada chat-chat ya dari laki-laki. Ibunya khawatir gelisah. Dia mulai merasakan ya, dia sudah jarang ngobrol, jarang cerita, tapi ceritanya kepada siapa? Ya kepada lawan jenis. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Masya Allah begitu kuat dan dahsyat. Ya. Kuat dan dahsyat mereka yang akan merebut kecintaan anak, ya. Anak kita ini di luar semakin hebat dan kuat. Ya. Maka kalau kita biasa-biasa saja, cara-cara kita untuk merebut ya hati anak kita dari mereka, bisa dibayangkan kalau sudah menjatuhkan hatinya kepada siapa? Kepada pacarnya, alamat, Pak. Ya. Maka ketika anak kita sudah mulai tumbuh dewasa, sudah mulai kenal lawan jenis, di sanalah peran bapak ibu, peran kita sebagai orang tua. Ya. Maka contoh dikenalkan di dalam psikologi itu untuk anak laki-laki. Ya. Maka sebelum anak itu memasuki usia baligh, anak itu memasuki usia ya, dia mulai tertarik dengan lawan jenis, maka ibunya harus hadir. Jangan sampai pada fase anak nanti mau dewasa, anak sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, ibunya tidak hadir pada sosok anak laki-lakinya. Bagaimana caranya? Bagaimana menghormati wanita, ya? Bagaimana anak tersebut memperlakukan ibunya segala macam. Maka ketika anak sudah paham tentang bagaimana ibunya memperlakukan ibunya, ketika dia nanti mengenal lawan jenis, ya, dia tidak akan ya melakukan hal-hal ya yang menjadikan ya anak kita melakukan hal-hal yang di luar batas. Karena tahu seorang wanita harus dihormati, seorang wanita harus mendapatkan perhatian, tapi perhatiannya bukan perhatian
yang menjadikan anak kita terjerumus ke dalam keburukan. Ya, jadi harus hadir ibu pada usia ketika anak sudah mulai mengenal lawan jenis. Bahkan kalau perlu, ibu itu tahu kamu senang pada siapa. Nak. Kalau perlu anak laki-laki itu cerita kepada ibunya. Bu, kemarin saya di sekolah ada anak putri ngirim surat ke saya. Kalau anak laki-laki cerita sama ibunya aman, Pak. Kalau ada anak laki-laki mau cerita tentang mungkin ada anak perempuan senang sama dia aman. Ibunya bisa bimbing, ibunya bisa cinta itu naluri fitrah, senang sama orang itu fitrah, ya. Akan tumbuh anak laki-laki yang memuliakan orang lain. Ya, dia tidak akan terjerumus. Tapi kalau ibunya hilang pada fase tersebut, kehilangan sosok bagaimana dia mencintai ibunya, sudah, Pak. Lahir menjadi anak-anak yang menjadi anak seperti serigala. Ya. Kasus-kasus hari ini, kejadian-kejadian hari ini itu karena anak laki-laki kehilangan sosok wanita di dalam hidupnya sebelum memasuki fase dewasa. Kenapa geng motor begitu luar biasa sadisnya? Ya. Yang sampai hari ini enggak rampung-rampung ya, kayak sinetron. Ya. Itu kenapa? Karena kehilangan anak laki-laki, tidak dikenalkan atau tidak hadir sosok ibu pada fase tersebut. Lalu kebalikannya, untuk anak perempuan juga sama. Ketika akan memasuki fase dia sudah mulai ketertarikan dengan lawan jenis, sosok ayah itu hilang. Ya, tidak ada yang membimbing. Ya, maka anak gadis tersebut ketika menemukan seorang laki-laki, perhatiannya lebih daripada ayahnya. Ya, perhatiannya lebih daripada ibunya, maka pasti dia akan jatuh hati kepada siapa? Kepada anak laki-laki tersebut. Tapi ketika hadir seorang ayah, ya, bahkan dia anak tersebut mau cerita kepada ayahnya, ya berkata, "Ayah, kemudian ada anak laki-laki gini, ya, maka ayahnya akan memberikan bimbingan. Maka dia tidak akan mudah wanita tersebut, anak gadisnya jatuh hati kepada siapa? Kepada orang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang beliau tulis oleh Dr. Sa'ad, beliau menuliskan ada 10 tips agar anak jatuh hati kepada kita. Tentunya ini waktunya mungkin karena sudah jam 6. Saya akan membacakan beberapa. Beliau menuliskan yang pertama, doakan kebaikan untuk anak. Ya. Orang tua senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak. Kenapa ini menjadi poin pertama? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita doa orang tua untuk anak itu bahkan dimulai sejak orang tua itu memilih pasangan. Ya, sejak orang tua itu memulai memilih, ya, seorang bapak dulu memilih calon istrinya, begitu juga dulu istri memilih calon suami. Islam sudah mengawali dari sejak memilih. Bahkan ketika orang tua tersebut lalu kemudian menikah, ya, lalu dikaruniai anak, ada yang dimaksud dengan fase qabla wiladah, pranatal, ya, sebelum kelahiran. Masya Allah, Islam mengajarkan begitu detail, ya. Pada usia kandungan sendiri, Islam sudah membimbing kita bagaimana menjaga kedekatan kita dengan siapa? Dengan anak. Bahkan di dalam kandungan, anak kita masih berupa nutfah, ya, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah dari air mani, ya,
lalu menjadi segumpal darah, lalu kemudian menjadi sekerat daging, ya, itu pendidikan orang tua berlangsung. Ya, saya membaca satu buku, ya, karya Kiai Haji Toto Tasmara. Beliau sudah meninggal. Beliau ini membuat kajian, salah satu bukunya kalau tidak salah, Yahudi Kenapa Mereka Berprestasi. Saya kalau nggak salah ada bukunya di rumah, ya. Karya Kiai Haji Toto Tasmara menulis buku Kenapa Yahudi Itu Berprestasi. Ada 5 poin penting yang beliau teliti. Salah satunya, kenapa Yahudi itu memiliki intelijensi yang sangat kuat, intelijensi yang sangat tinggi. Beliau itu melakukan penelitian, Pak. Ya, melakukan penelitian di luar negeri, kalau nggak salah di Amerika, meneliti kurang lebih 100 keluarga Yahudi, Pak. Bagaimana caranya? Dia mencari orang Indonesia yang menjadi pembantu di keluarga Yahudi. Itu di dalam bukunya beliau tuliskan, ya, untuk memudahkan penelitian dia mencari para pembantu orang Indonesia yang mereka itu menjadi pembantu di orang-orang Yahudi. Ya, kan tersebar banyak, ya. Dia melakukan penelitian apa yang menjadikan mereka itu begitu hebat. Ya. Salah satunya memang orang-orang Yahudi itu sejak usia kandungan ketika begitu dinyatakan, ya, positif, maka sang ibu itu sudah mulai pendidikan mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah fisik dan psikis. Ya, dari segi fisik, orang-orang Yahudi ini masya Allah, gitu ya. Mereka itu dari memilih nutrisi yang akan masuk, ya, yang akan dikonsumsi oleh sang jabang bayi, mereka itu tidak sembarangan, Pak. Ini orang-orang Yahudi. Mereka sangat betul memperhatikan asupan. Disebutkan salah satu, ya, yang menjadi kegemaran mereka itu adalah kacang badam atau kacang almond. Itu tidak pernah lepas dari kebiasaan ibu-ibu Yahudi ketika dia sudah hamil. Ya, dari nutrisi segala macam. Berbeda dengan kita. Kalau istilah di kita kan ngidam. Ada ngidamnya seblok setiap hari. Anaknya begitu lahir langsung dower, ya. Di kita ini nggak terjaga. Kadang-kadang ngidam ini menjadi alasan ibu minta macam-macam. Dan yang aneh, suaminya juga selalu berusaha. Kadang-kadang kan orang ngidam di kita itu aneh-aneh, ngidam apa gitu, ya, dipenuhi. Ini tidak memperhatikan nutrisi. Di mereka itu nggak ada istilah ngidam. Mereka betul-betul dibentuk. Itu orang Yahudi, Pak. Bahkan disebutkan ketika mereka ingin anaknya seperti apa, orang tuanya itu akan melakukan. Contoh, anak saya ingin menjadi ahli matematik. Disebutkan bapak dan ibu itu akan mengikuti kursus, bahkan mengerjakan soal-soal matematik. Apa tujuannya? Biar selain nutrisi untuk fisik, dia juga memberikan nutrisi untuk psikisnya. Sehingga wajar, ya, mereka itu walaupun jumlahnya sedikit tapi berkualitas. Hari ini kan kita baru ngerti, hampir semua lini larinya ke mereka, Pak. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa demikian? Ternyata pendidikan mereka itu dimulai sejak, ya, usia di dalam kandungan. Ketika sel telur, ya, bertemu dengan sperma dinyatakan positif, ya, maka berlakulah pendidikan mereka. Saya baca gitu, ya, sampai luar biasa, ya, sampai mereka pingin apa itu dimulai sejak di dalam kandungan. Menjadi ahli bidang apa, maka orang tua itu walaupun bukan ahlinya, dia akan berusaha belajar. Ya, contoh kita ingin punya anak ahli Quran, berarti ya minimal orang tuanya ya belajar Al-Quran. Apalagi ketika istrinya sedang ngandung, ya sedang hamil, dibawa ke pengajian, dibawakan mungkin ke tahfidz Quran, enggak apa-apa. Ya, agar kita betul-betul memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Beliau menulis ada beberapa. Yang pertama adalah doa, ya, orang tua.
untuk anaknya. Ini disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 34, ya. Penulis menyebutkan, dikisahkan tentang istrinya Ali Imran, tentang istrinya Imran, yaitu bernama Hana. Disebutkan, idz qala imra'atu Imran, ketika berkata istrinya Imran, ya, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika berkata istrinya Imran, ya, wahai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya aku ini bernazar untukmu. Ya. Apa yang dia nazarkan? Ma fi batni, jabang bayi yang ada di dalam rahimku. Jadi istrinya Imran, ya, dia bernazar kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Apa yang dia doakan? Mendoakan jabang bayi ma fi batni, yang ada di dalam kandungannya, yang ada di dalam perutnya. Apa yang dia doakan? Agar sang jabang bayi tersebut menjadi seorang hamba yang nanti akan mengabdikan dirinya, ya, di Baitul Maqdis, mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbal minni, maka terimalah. Ini ada kajian menarik. Ya, ini sudah diawali interaksi seorang ibu, ya, harusnya dimulai sejak jabang bayi itu ada di dalam perut ibunya, terlebih ketika sudah memasuki usia 120 hari. Memasuki usia 4 bulan saat ruh sudah ditiupkan. Karena sebelum itu belum disebut apa-apa. Ya, masih segumpal darah, masih sekerat daging. Tapi begitu ditiupkan ruh, di sana ada nyawa. Berfungsi indranya. Ya, berfungsi penglihatannya. Maka di sanalah dimulai Hana, ya, istrinya Imran, berdoa kepada Allah, dan disebutkan oleh penulis, dia bernazar itu dengan diucapkan. Berarti doa itu diucapkan agar terdengar oleh siapa? Oleh jabang bayi. Jadi ada istilah orang tua kita itu betul, ngomong dengan bayi gitu, ya, diajak bicara, tapi mohon silahkan diajak bicara dengan yang baik. Kalau perlu bahkan doa diperdengarkan sambil diusap-usap, dielus-elus, ucapkan doa terbaik untuk anak. Itu sudah dimulai dari sana. Jadi mendoakan anak sesungguhnya itu sudah dimulai sejak anak kita sebelum masih ada di dalam kandungan, ya, sebelum dilahirkan. Maka apabila ini dilakukan sejak di dalam kandungan sampai anak itu lahir, orang tua terus mendoakan, maka insya Allah inilah yang akan Allah kuatkan hubungan antara anak dan orang tua. Ya, selama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah pemilik hati. Sekeras apapun anak-anak kita, walaupun fitrahnya mungkin sudah mulai terkikis, anak sudah mulai jauh dengan kita, tapi kalau kita memiliki hubungan dekat dengan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan anak kita. Ya, ada satu kalimat menarik, perbaikilah hubungan engkau dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan engkau dengan makhluk. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan anak kita, memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, dengan siapapun. Kuncinya adalah bagaimana kita terus mendoakan anak-anak kita, ya, agar anak kita jatuh hati kepada kita. Sebutkan namanya, sebutkan di dalam doa-doa kita. Ya, saya mengalami betul, Pak. Saya ngisi kajian di Masjid Jenderal Sudirman. Ini sebagai ungkapan. Ada orang tua selalu curhat, Ustaz, doakan anak saya ini sudah nikah, ya, sudah punya keluarga, tapi Masya Allah sholatnya itu, Ustaz, susah sekali. Ya, dia bercerita sejak kuliah sampai nikah itu sholatnya, bahasa itu sangat sulit, jarang-jarang. Ya, saya minta, Pak, jangan lelah untuk doa.
Ya, sebut namanya, doakan dia, insya Allah. Ya, selama jenengan mempunyai hubungan dekat dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki. Ya, sampai akhirnya dia berkata, Ustaz, alhamdulillah, mungkin karena ya atas doa ke apa? Dia berusaha gitu ya, di tengah malam saya nggak pernah lelah doa. Ya, kemudian hari Lebaran kemarin ketemu, alhamdulillah Ustaz. Sekarang itu dia yang ngoprak anaknya sholat. Tapi dia sholat gitu ya. Dia sudah punya anak, ya mungkin dia juga merasakan ketika anaknya sudah sulit disuruh gitu ya. Akhirnya mbahnya itu, ya gara-gara kamu susah sholat gitu ya. Kalau kamu pengen sholat, ya seperti saya ngoprak kamu susah, ya anak kamu juga susah. Baru sadar Pak. Sekarang dia yang ngoprak anaknya gitu ya. Ini karena doa dari orang tua gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kekuatan doa ya. Sebutkan nama anak kita di dalam doa. Yang kedua, sikapi anak sesuai dengan fasenya, ya, sesuai dengan masanya. Jangan membebani anak yang belum pada waktunya. Contoh tentang masalah sholat saya sedikit. Ya, jangan sampai anak itu pada usia tertentu, mereka mungkin belum balik, kita ini terlalu keras kepada anak, Pak. Tujuannya baik memang biar anak ini sadar, Pak. Tapi kalau cara kita salah, itu yang terjadi, malah anak itu semakin takut, bahkan menjadikan sholat itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena perlakuan kita ketika ngingatin sholat itu salah. Ya, jadi kalau usia-usia belum mumayyiz, ya umpama anak itu susah, ya jangan dengan emosi, jangan dengan pukulan, jangan dengan teriakan, dengan mata melotot. Awas kamu, kalau gak sholat masuk neraka. Wong anak kecil sudah ditakut-takuti dengan neraka, itu gak masuk. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan barangkali pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu kita terbatas, itu ada baru 2 ya. Insyaallah ada 10 hal yang bisa membantu kita agar kita memiliki kemampuan ya untuk menarik perhatian anak, terutama anak kita bisa kembali sayang dan cinta kepada kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.